Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Audio Jungle. Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang ya. Nah, oke adik-adik kami semua calon mahasiswa yang mau masuk di Poltekkes tahun 2020 ini ya. Nah, di sini saya akan coba informasikan kembali bahwasannya ada pertanyaan-pertanyaan siswa yang mungkin sangat bisa menjadi masukan kepada pihak Poltekkes gitu. Nah, jadi apa-apa saja yang perlu kita bahas di kali ini? Nah, yang pertama adik-adik kita akan bahas dulu mengenai PMDP dan portofolio, kemudian bagaimana untuk anak IPS maupun SMK. Nah, jadi ada juga yang bertanya apakah ini juga akan misalnya bagaimana uang pendaftaran kami gitu ya. Nah, jadi adik-adik sangat berbeda dalam pemikiran kita bahwasannya uang pendaftaran ini kan jalurnya adalah jalur dari si mama ya, bukan jalur PMDP yang dari sekolah. Nah, kalian kan sudah, kalau PMDP kan sudah lewat gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana dengan uang pendaftaran kami, nah uang pendaftaran itulah dari untuk jalur yang si mama, walaupun ujungnya dibuat melalui jalur portofolio. Nah, jelas itu kan ujian tulisnya yang diganti, tapi sistemnya tetap si mama gitu. Nah, jadi kamu membayar pendaftaran dong kan gitu. Kalau dari sekolah berarti dia harus dari sekolah, berarti itu nggak bayar kan gitu. Nah, kalau misalnya jalur ini yang harus bayar pendaftaran kan gitu kan, karena kuotanya memang harus kuota yang jalur si mama gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adik-adik adalah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita lagi ya, sesuai dengan misalnya pertanyaan yang ada di sini, bisa misalnya dari lihat. Nah, bagaimana ini Kak katanya? Apakah ini benaran gitu? Apakah ini benar misalnya ditiadakan? Nah, menurut informasi dan yang sudah beredar, memang kemungkinan besar hampir 99% ini akan ditiadakan ujian tulisnya. Saya jelaskan lagi ya, ujian tulisnya yang ditiadakan, bukan si mamanya. Nah, jadi jangan misalnya kau menuntut uang pendaftaran gitu kan, sayang. Karena uang pendaftaran itu sudah dipakai, memang itu harus diakomodir oleh pihak daripada Poltekkes gitu, karena memang itu uang pendaftarannya sudah digunakan, artinya sudah ditufoksikan ke si mama gitu. Jadi jangan ditanyakan lagi gitu. Nah, jadi kamu sekarang adalah mendengarkan informasi dari mereka saja. Nah, kemudian ada yang misalnya bertanya seperti ini. Nah, bagaimana sih kalau misalnya diganti jadi portofolio gitu kan? Nah, padahal dulu saya di ujian di jalur PMDP saja saya gagal gitu, ya kan? Jalur PMDP, ya kan? Jalur PMDP mungkin adik-adik yang sudah coba ingat seperti pertanyaan yang ada di sini. Ada pertanyaan misalnya bertanya kepada pihak Poltekkes yang menanyakan bahwa di sini bisa dilihat katanya, bagaimana Kak dengan jurusan IPS katanya, ya kan? Jurusan IPS nanti bisa kita lihat lagi, ya kan? Di situ ada pertanyaannya, boleh dicek, ya kan? Nah, itu nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita mau bahas dulu yang pertama, kan tadi kan dua saya katakan yang mau dibahas. Yang pertama PMDP dengan portofolio, kemudian bagaimana dengan jurusan yang lain, ya kan? Nah, jadi terkoneksi sebenarnya. Kalau dia PMDP ya, adik-adik harus paham gitu ya. Kalau dia PMDP itu kan seleksi penerimaan mahasiswa baru itu jalur PMDP penelusuran
minat dan bakat, ya kan? Minat dan prestasi, bukan bakat ya, salah. Minat dan prestasi. Jadi adik-adik harus paham PMDP, penelusuran minat dan prestasi. Nah, jadi di sini ada minat, ada prestasi gitu. Biasanya kan minat dan bakat gitu kan. Nanti kan ada lagi tuh ya. Nah, sekarang di sini adalah minat dan prestasi. Nah, perbedaannya dengan yang sekarang mau dimunculkan yaitu portofolio, adik-adik harus tahu ya. Kalau dia PMDP itu kan sudah terlaksana loh ya. Nah, yang terlaksana ini kan sudah daftar ulang juga ya kan, sudah daftar ulang segala macam. Nah, kamu adik-adik yang kalah di PMDP di tahun 2020 ini ya kan, yang kalah. Nah, apakah itu bisa kalah juga di sistem yang baru sekarang dengan menggunakan portofolio? Ya pasti kemungkinan bisa. Nah, apakah bisa menang? Ya pasti juga bisa gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah di informasi yang sudah ada. Kita tunggu bagaimana Poltekkes membuat juknisnya ya. Nah, karena mereka kan lagi menyiapkan sekarang bagaimana supaya berbeda dengan sistem daripada PMDP. Karena kan kalau kita lihat PMDP ya, karena PMDP ini kan ada seleksinya dan yang mendaftarkan ini kan dari pihak sekolah. Nah, jadi siswa yang mengisi data-data yang mereka buat, siswanya buat masuk ke aplikasi atau panduan yang diberikan oleh pihak Poltekkes kan gitu. Nah, jadi nilai yang mereka dapatkan itu ya berdasarkan nilai rapot daripada siswa di semester 1 sampai dengan semester 5 kan gitu. Kalau dia sistem PMDP kan, kalau kita perhatikan dari jalur PMDP itu kan ada 3 tahapnya ya. Yang pertama itu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap pertama itu kan adalah seleksi berdasarkan kelengkapan berkas gitu ya, administrasi sesuai persyaratan gitu. Nah, kemudian tahap yang kedua itu adalah seleksi berdasarkan nilai kumulatif. Nah, kalau misalnya yang pertama dia gagal, maka otomatis mungkin dicek lagi kedua, berarti dia udah nggak masuk lagi kan gitu kan. Nah, jadi karena ini kan kalau kita dari sekolah pasti dia kan punya misalnya berapa kuota yang diterima kan gitu kan. Nah, itu dari seluruh mungkin Poltekkes mana yang dipilih gitu. Nah sekarang kalau kita lihat tahap pertama itu kan berkas gitu ya. Berkas-berkasnya itu misalnya nilai-nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Kemudian nilai kumulatifnya, artinya seleksi berdasarkan kumulatif, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah seleksi pemeriksaan kesehatan. Nah, itu pun kalau misalnya dia lulus tahap pertama dan tahap kedua, kan gitu. Nah, kalau misalnya itu adalah yang digunakan, ya kan, yang digunakan oleh pihak Poltekkes di Simama ini pengganti dari ujian tulis yaitu portofolio. Nah, kita cek lagi itu kan belum dibuat juknisnya. Nah, kalau itu yang dibuat, maka muncullah paslah pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh salah satu orang siswa yang menyatakan bagaimana nanti kalau misalnya jurusan IPS gitu atau jurusan SMK yang bukan IPA gitu. Padahal di peraturannya itu hanya jurusan IPA kan gitu kan. Nah, jadi di situ letak apanya. Jadi kalau PMDP itu kan dia untuk IPA saja. Nah, kalau untuk Simama itu memperbolehkan IPS, IPA, kemudian SMK. Kan itu. Kalau kita lihat PMDP ya, karena PMDP ini kan ada seleksinya dan yang mendaftarkan ini kan dari pihak sekolah. Nah, jadi siswa yang mengisi data-data yang mereka buat, siswanya buat masuk ke aplikasi atau panduan yang diberikan oleh pihak Poltekkes kan gitu. Nah, jadi
nilai yang mereka dapatkan itu ya berdasarkan nilai rapot daripada siswa di semester 1 sampai dengan semester 5, kan gitu. Kalau dia sistem PMDP kan, kalau kita perhatikan dari jalur PMDP itu kan ada 3 tahapnya ya. Yang pertama itu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap pertama itu kan adalah seleksi berdasarkan kelengkapan berkas gitu ya, administrasi sesuai persyaratan gitu. Nah kemudian tahap yang kedua itu adalah seleksi berdasarkan nilai kumulatif. Nah kalau misalnya yang pertama dia gagal, maka otomatis mungkin dicek lagi kedua, berarti dia udah nggak masuk lagi kan gitu kan. Nah jadi karena ini kan kalau kita dari sekolah pasti dia kan punya misalnya berapa kuota yang diterima kan gitu kan. Itu dari seluruh mungkin poltekkes mana yang dipilih gitu. Nah sekarang kalau kita lihat tahap pertama itu kan berkas gitu ya. Berkas-berkasnya itu misalnya nilai-nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Kemudian nilai kumulatifnya, artinya seleksi berdasarkan kumulatif, itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga adalah seleksi pemeriksaan kesehatan. Nah itu pun kalau misalnya dia lulus tahap pertama dan tahap kedua kan gitu. Nah kalau misalnya itu adalah yang digunakan, ya kan, yang digunakan oleh pihak poltekkes di Simama ini pengganti dari ujian tulis yaitu portofolio. Nah kita cek lagi, itu kan belum dibuat juknisnya. Nah kalau itu yang dibuat, maka muncullah paslah pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh salah satu orang siswa yang menyatakan bagaimana nanti kalau misalnya jurusan IPS gitu atau jurusan SMK yang bukan IPA gitu. Padahal di peraturannya itu hanya jurusan IPA kan gitu kan. Nah jadi di situ letak apanya. Jadi kalau PMDP itu kan dia untuk IPA saja, Nah kalau untuk Simama itu memperbolehkan IPS, IPA, kemudian SMK kan itu. SMK non kesehatan. Kalau SMK kesehatan pasti bisa, itu peraturan dari PMDP kan bisa itu. Nah kalau yang non kesehatan ya padahal di Simama itu kan boleh gitu. Nah bagaimana mengakomodir itu? Nah inilah adik-adik akan dibuat juknisnya. Jadi sangat berbeda dengan portofolio ini dengan PMDP itu ya. Jadi PMDP yang kalian pikirkan selama ini itu ya untuk yang IPA saja. Nah jadi apakah yang siswa yang gagal di jalur PMDP ya kan itu bisa gagal lagi di sini? Ya pasti bisa. Pasti bisa juga, dan kemungkinan bisa masuk pasti juga ada ya. Jadi adik-adik nggak usah takut, karena pasti pihak poltekkes ini sekarang lagi memikirkan ketika sudah diganti dengan sistem baru, pasti akan dianalisis lagi bagaimana cara mengakomodir semua siswa yang mendaftar di poltekkes jalur Simama ini gitu. Nah jadi kalau misalnya kita cek di sini adik-adik ya kan. Nah kalau misalnya kita lihat ya untuk di prestasi akademik di sini. Nah kalau kita lihat mungkin siswa-siswa mungkin kadang ada misalnya nggak punya prestasi gitu ya. Nah tapi jangan salah adik-adik ya, jangan salah loh. Prestasi itu bukan harus misalnya harus misalnya di ranking 1, enggak juga. Artinya ini kan tergantung prestasimu berdasarkan nilai rapotmu, itu udah juga termasuk prestasi gitu. Karena memang di pengertian portofolio kamu harus pahami juga kan gitu kan. Kalau dia portofolio itu kan kumpulan-kumpulan dari semua prestasi diri kamu sendiri. Nah, apakah misalnya kamu itu pernah mengikuti sesuatu perlombaan kan gitu kan. Kalau misalnya enggak ya enggak masalah. Tapi ya ketika kamu berjumpa dengan jurusan yang satu jurusan, ya misalnya kamu ngambil misalnya jurusan kesehatan lingkungan nih. Nah di jurusan kesehatan lingkungan ada yang misalnya nilai prestasinya itu atau prestasi di luar daripada akademik itu ada gitu. Kan ada akademik, ada yang non akademik gitu. Nah kalau misalnya dia punya prestasi akademik tapi kamu
tidak, ya kan? Nah, berarti itu menjadi pertimbangan bagi pihak Poltekkes. Nah, itu dia, ya. Jadi ada pertimbangan masih bagi pihak mereka. Nah, itulah dulu untuk permasalahan daripada PMDP ini dengan portofolio ya. Jadi intinya ketika adik-adik di PMDP gagal, belum tentu adik-adik gagal di si mama ini dengan jalur portofolio, tapi bisa juga gagal gitu. Tapi itu masih ada dalam pembahasan bagaimana sebenarnya. Dan untuk jurusan IPS, SMK dan jurusan yang lain di luar daripada jurusan IPA, maka itu boleh mengikuti ini. Dan bagaimana cara penilaian mereka untuk bisa mengambil kamu masuk jurusan itu? Nah, itu sudah diatur. Sekarang tinggal kita tunggu juknis daripada Poltekkes adik-adik ya. Jadi jangan takut gitu, jangan takut karena memang berbeda sistem dari PMDP dengan sistem portofolio ini. Ya, berbeda. Pasti ada bedanya. Adik-adik nggak usah takut, kan? Nah, kan nggak mungkin karena memang jalur si mama untuk semua. Nah, mereka lah yang kita tunggu membuat juknis. Oke, silakan ditunggu informasinya. Jangan misalnya berpikiran yang lain dulu seperti yang disampaikan oleh pihak Poltekkes. Intinya kamu konsentrasi, siapkan rapotmu sekarang mulai dari semester 1 sampai semester 5. Itu aja kuncinya. Siapkan dulu semuanya. Nah, langkah-langkahnya nanti kita tunggu. Adik-adik boleh siapkan semuanya. Jadi ingat, anak IPS, anak SMK, non kesehatan boleh mengambil di si mama ini, dan mereka nanti akan digodok ya di dalam sana bagaimana mereka supaya lulus. Intinya bukan hanya anak IPA saja, karena berbeda PMDP dengan portofolio. Sudah? Oke, paham? Nah, kita akan lanjutkan lagi informasi berikutnya di channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini adik-adik ya. Jangan lupa di share. Oke, terima kasih. Salam para bintang. Audio Jungle.